Gus, kan gini, Gus Miftah itu juga dekat dengan para seleb. Sekarang ini yang juga ramai dibincangkan adalah tadi soal sosial media gitu. Bagaimana artis-artis itu justru hadir semakin terkenal tapi semakin pamer harta gitu. Gus Miftah kan banyak memberikan pencerahan, misalnya dekat dengan para seleb. Sebenarnya kritik bahwa para seleb ini pamer kemewahan itu valid, benar, atau bagaimana Gus Miftah lihatnya? Saya kemarin sempat kerja bareng sama Raffi Ahmad. Saya kebetulan di rumah dia di Andara. Begitu Raffi bikin vlog untuk IG story dia, saya bilang, saya nggak mau manggil Raffi Sultan. Ya, saya bilang, saya lebih suka manggil dia orang bermanfaat. Terus Raffi bilang, itu mah cuma untuk bion-bion saja, Gus. Itulah bahasa. Nah, untuk bion-bion saja bahasanya begitu. Artinya saya pengen menekankan kemudian, lu mau profesinya apa, sekaya apapun, setenar apapun, kalau lu nggak ada manfaatnya, untuk apa gitu loh? Yeah. Saya lebih menekankan ke situ saja. Okay. Saya bilang, sorry ya bro, gua nggak manggil lu Sultan. Gitu. Menjawab ada Ade Armando, dia seorang dosen komunikasi di Universitas Indonesia. Dia menyebut beberapa nama artis yang pasti juga Gus Miftah tahu. Jangan dong pamer kekayaan seperti itu, karena masih banyak orang yang hidupnya susah, sementara mereka kan teladan. Nah ini kan termasuk, Gus Miftah kan memberikan ujangan pernikahan kepada Atta dan Aurel. Ya. Menurut Gus Miftah, sering mengatakan sama teman-teman seleb begini, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Artinya apa? Dakwah itu kan tidak harus menjadi ustadz seperti saya. Seorang host pun itu bisa berdakwah, tentunya dengan akhlaknya salah satunya. Selebritis juga bisa berdakwah. Salah satu dengan apa? Dengan contoh uswatun hasanah. Uswatun hasanah, dengan contoh-contoh yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat. Itulah alasan kenapa saya menyetujui ketika Atta itu pengen segera menikahi Aurel sebelum Ramadan. Saya sudah minta pernikahan mereka itu dilangsungkan. Saya sudah sarankan kepada Mas Anang Ramadan tahun kemarin. Bro, keluarga kalian tuh keluarga seleb. Ya kalau Atta pacaran kelamaan sama Aurel, ini nggak bagus. Nggak bagus. Mendingan kalau memang anak-anak itu sama-sama saling mencintai, langsung dinikahkan saja. Maka saya bilang sama Atta, kalau kamu mencintai Aurel, pilih satu di antara dua. Apa Gus? Halalkan atau tinggalkan. Nah, gitu loh. Karena saya bilang sama dia, orang tuh kalau melihat kalian pacaran, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Cuman pertanyaanku tadi, kira-kira Gus Miftah nasihat apa? Maksudnya biar ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka. Itu kekayaan yang mereka dapatkan. Jadi pamer mobil puluhan miliar, pamer rumah puluhan miliar, tas ratusan juta, itu karena mereka memang punya, jadi nggak apa-apa dipamerin. Gimana? Jadi gini Ros, saya itu termasuk orang yang tidak akan memberikan fatwa kepada orang yang tidak minta fatwa. Tidak akan memberikan pendapat kepada orang yang tidak minta pendapat. Tidak akan memberikan nasihat kepada orang yang tidak minta nasihat. Nah, ya, aku minta dinasihati pribadi. Kalau Rosi secara pribadi, ini saya nasihati Rosi ya. Saya nggak usah ngomong seleb yang lain, karena seleb yang lain nggak tanya sama saya, gitu kan begitu. Karena yang tanya Rosi, kalau kemudian katakanlah Rosi diberikan karunia seperti itu dengan berlimpah harta, banyak harta dan lain sebagainya, saya nggak sepakat kalau Rosi memamerkan semua itu. Ya ingat ya, konteksnya ini dua arah antara saya dengan Rosi ya. Jadi saya nggak sepakat untuk memamerkan, mempublish segala kemewahannya. Tas ratusan juta. Ya, saya pikir beginilah. Jadilah orang yang mampu mencari uang, tapi juga orang yang bisa menikmati uang. Dan saya pikir cara menikmati uang itu tidak harus dipamer-pamerkan seperti itu. Walaupun saya tahu sih, cewek seperti Rosi itu kan hatinya seperti rekening bank. Apa itu maksudnya? Tidak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Gus,
memang ini jadi rame loh soal artis pamer seleb pamer harta kekayaan dimasukin ke sosial media. Karena kemudian dijawab jangan iri dong, atau iri tanda tak mampu. Sehat nggak sebenarnya konversasi semacam ini? Saya pikir begini ya, bedakan antara pamer dengan mengapresiasi. Kita tuh sering, Ros, mengapresiasi orang lain tapi tidak pernah mengapresiasi diri kita sendiri. Inilah orang yang bisa mencari uang dan tidak bisa menikmati uang. Kalau konteksnya mengapresiasi, saya pikir never mind ya. Tapi tentunya dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Hari ini kan gara-gara sebenarnya itu kenapa muncul pamer rekening ATM, pamer macam-macam. Itu karena saya pikir tuntutan konten. Iya. Makanya coba dilihat kadang-kadang mobil dari A ke si B, B, si C, terus seperti itu. Dan padahal saya pikir kita bikin konten nggak harus seperti itulah. Ngobrol seperti itu sudah jadi konten gitu loh. Nah, itulah. Iya. Jadi saya pikir kalau kemudian mereka memposting sekali dua kali di Instagram atau di medsos dalam rangka mengapresiasi bahwa mereka mampu untuk melakukan itu, bekerja, menghargai pekerjaan mereka, saya pikir nggak ada masalah. Tetapi kalau terus-menerus seperti itu ya saya pikir nggak sehat, gitu loh. Tapi kalau sometimes saya pengen mengapresiasi kinerja saya, kemampuan saya makan di tempat yang mewah, atau sekali-kali saya naik mobil mewah sama istri saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau setiap saat kita disuguhi seperti itu, aduh, nggak sehat lah. Iya, ya. Ini penting Gus, kenapa Gus dari mulut seorang Gus Miftah mengatakan ini, karena begini, ini kan generasi milenial ini kan generasi sosial media. Jangan sampai ada perubahan pencapaian dalam hidup mereka yang hanya bersentris atau berpusat pada yang disebut dengan materialisme atau barang-barang mewah. Pencapaian hidup itu kan juga harus diajarkan pada mereka itu lebih daripada sekedar memiliki barang mewah. Gitu loh Gus. Karena tadi saya bilang sama Rosi, jangan sampai kita menjadi orang yang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Dan saya pikir menikmati uang itu tidak harus pamer. Salah satunya berbagi. Salah satunya membantu. Yang itu tidak harus kita pamerkan, Ros. Nyumbang juga harus. Dan saya mengambil langkah itu. Ya nggak harus dipamerin lah. Saya pikir kalau kemudian pas kita tampil pakai barang branded, kebetulan di-syuting sama orang, yang masih bisa saya maklumi lah. Boleh tolong punya uang kok. Yang namanya nggak boleh itu ketika kita nggak punya uang tapi dipaksakan untuk beli barang-barang yang branded. Tapi bukan berarti dipamerkan loh, gitu loh. Bener sih. Bukan berarti dipamerkan loh. Gitu. Kalau saya pikir kalau masih, jadi nggak ada masalah, Ros. Bener sih Gus, memang kebutuhan untuk konten itu bisa membuat kita jadi lupa diri ya, kepatutan, gila sudah, dan kepantasan gitu. Memang lucu sih komentar para netizen soal pamer harta para artis ini, kemudian kan membandingkan dengan seleb-seleb dunia gitu. Mereka tuh nggak akan pernah membolehkan kamera itu menelisik kamar tidurnya, masuk ke rumahnya, nggak boleh. Bahkan paparazzi itu butuh helikopter untuk melihat rumahnya Madonna. Itu jadi sering dibedakan ya, memang beda sih antara seleb dunia yang justru rumah dan barang pribadi mereka yang mahalnya luar biasa itu adalah wilayah private, bukan untuk dipertontonkan pada publik. Jadi lucu juga komentar para netizen. Iya, memang benar itu loh. Ya, apa ya? Saya pikir, atau OKB juga enggak sih, wong kaya lama juga udah banyak juga itu loh. Tapi saya pikir orang yang benar-benar kaya, itu tidak akan suka pamer. Benar. Orang benar-benar kaya. Konglomerat yang saya memang Ustadz Deso lah, tapi saya punya banyak sekian teman konglomerat. Dan teman-teman konglomerat itu justru tidak pernah kemudian memamerkan kekayaannya itu. Apalagi di era-era pandemi seperti inilah yang banyak orang susah. Kita butuh sensitivitas sosial. Maka sebenarnya kan puasa ini salah satu tujuannya adalah menumbuhkan kepekaan sosial. Maka saya dari dulu paling nggak sepakat kalau ada orang rame-rame protes nutup rumah makan atau restoran di siang hari.
Karena saya pikir kalau kemudian kita marah hanya gara-gara resto buka di siang hari, Ros, itu seharusnya kita malu sama orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran dan mereka tidak pernah bisa beli, tapi mereka nggak pernah marah. Keren ya kan? Orang miskin itu setiap saat lewat depan restoran dan mereka nggak bisa beli, nggak pernah marah. Lah kita orang-orang yang punya duit diuji bulan Ramadan sebulan saja, kenapa marah lihat restoran buka? Orang-orang miskin sepanjang tahun loh nggak bisa beli karena nggak punya uang. Lah kita cuma diuji sebulan kok, kenapa kita marah-marah? Maka saya bilang bulan Ramadan itu yang perlu ditutup itu bukan restorannya tapi mulutnya. Anyway, Gus, jadi dengan seluruh percakapan di sosial media tentang para seleb yang pamer atau disebut sering sekali mempertontonkan harta barang-barang mereka, berlian, sekian puluh miliar rumah, puluhan miliar tas, ratusan juta, mobil juga sekian miliar. Penting rasanya Gus Miftah memberikan pencerahan pada para millennials. Apakah ini ya mereka setiap seleb berhak untuk memposting itu, kita tidak bisa paham, tapi bagaimana para anak-anak muda ini punya sikap atas tontonan yang mereka lihat di sosial media milik para seleb yang sering sekali menunjukkan barang-barang mewah mereka. Satu saat saya ulangi lebih komplit ya. Satu saat saya pulang dari Taiwan. Saya baca satu ayat Quran yang dari dulu saya itu cari tafsirnya apa. Jadi dalam surat Yasin, ayat 65 kalau nggak salah, itu ada ayat bunyinya begini, Ros. Satu hari di mana mulut terkunci, mulut dikunci, tangan berbicara, dan kaki menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Saya itu mikirnya begini, kenapa mulutnya dikunci? Kenapa yang berbicara tangan? Dan ternyata jawabannya saya ketemu di atas pesawat itu, Ros. Apa jawabannya? Kenapa hari ini berbicara tangan? Karena hari ini kita banyak berbuat dosa dengan menggunakan tangan kita, Ros. Dengan jari jemari kita, dengan jempol kita. Melalui apa? Melalui postingan-postingan kita di sosmed. Coba. Salah satunya apa? Salah satunya kita membuli, mencaci, menghina, pamer dengan orang. Itu awalnya dari mana sih? Postingan tangan kita. Benar nggak sih? Ya. Saya sekarang menghina Rosi, nggak perlu saya secara verbal menggunakan mulut saya. Cukup saya ketik sesuatu di kolom komentarnya si Rosi. Atau saya pengen manas-manasi kompetitor saya, cukup dengan posting kekayaan saya di medsos. Itu semuanya berawal dari jempol, Ros. Ya. Maka saran saya adalah, saya menasihati diri saya dan Rosi, jadikan medsos menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan gara-gara medsos justru menjadi wasilah mendapatkan murka dari Tuhanmu. Nah, salah satunya saya pikir tentunya dengan yang tadi saya bilang, postinglah yang penting, yang kira-kira ada nilai manfaat, yang bisa mengedukasi ke masyarakat. Nah, kalau masalah kita gini, maaf Gus, masalahnya gini, anak-anak muda ini melihat itu di sosial media oleh para seleb, melihat bahwa itu ukuran keberhasilan. Jadi punya mobil. Maka saya sampaikan, ukuran keberhasilan itu bukan tas mewah, bukan mobil mewah. Ukuran keberhasilan itu bukan seberapa mewah mobil yang kamu naiki, bukan seberapa megah rumah yang kamu huni. Tetapi ukuran keberhasilan itu adalah nafi'un li ghairi. Seberapa banyak manfaatmu bagi orang lain. You sekarang mikir, postingan seperti itu kira-kira nambah orang itu ayem, termotivasi, atau justru merasa dihina dengan postingan kamu. Ada nggak manfaat yang kamu berikan kepada itu? Maka teman-teman, kalau kemudian gara-gara postingan itu kaum milenialis termotivasi untuk bisa menjadi seperti mereka, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian itu justru menyakiti hati mereka, kenapa kita post? Untuk apa kita post? Nah, sekarang dalam konteks keindonesiaan, kira-kira dengan postingan seperti itu memberikan motivasikah atau justru sebenarnya menyakiti mereka? Nah, saya pikir tetap saja ada yang termotivasi, tapi juga saya yakin banyak yang tersakiti. Contoh begini, Ros. Ketika seseorang sedekah kemudian diposting,
tanya sama saya, Gus, itu gimana kalau sedekah diposting? Berarti dia nggak ikhlas. Nanti dulu. Karena ikhlas nggak ikhlas kan yang tahu cuma kita dengan Allah. Ya kan? Kalau ada value, saya nggak ada urusan lu posting. Katakanlah begini, Rosi berbagi dengan 10.000 anak yatim. Diposting malah saya setuju. Kalau dulu ada ungkapan tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu, sekarang saya balik. Tangan kanan memberi tangan kiri diajak. Dan kasihan tangan kiri sembunyi terus. Jadi diajak. Iya, diajak untuk bantu, tapi bukan kan itu kan filosofinya nggak perlu riak gitu loh, Gus. Iya, kalau soal pamer-pamer tadi harta, saya pikir kalau posting sekali, 2 kali hanya untuk apresiasi kinerja dia, nggak ada masalah. Tapi kalau terus-terusan, jelas itu tidak sehat. Jelas itu mengganggu. Ah, itu loh. Tapi kalau Anda pamer kebaikan, sedekah, macam-macam, saya dukung. Kenapa? Supaya ini menjadi syiar, orang lain juga mau untuk melakukan hal yang sama. Itu. Tapi kalau cuma pamer, macam-macam untuk apa? Dan sebenarnya juga tergantung niatnya ya, kalau mau nyumbang. Kalau mau nyumbang, bilangnya menyumbang, memang ingin menyumbang dan memberikan inspirasi bagi banyak orang sih sangat bagus. Tapi kalau misalnya Rosi tahu nggak? Ketika saya dulu ngaji di klub malam, orang bilang, wah itu begini. Orang lupa, kita itu tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Saya nggak pernah tahu niat Rosi apa menghadirkan saya di acara ini. Karena yang tahu hanya Rosi dan Tuhan. Ya kan? Saya ngaji di klub malam, yang tahu niat saya apa, itu hanya saya dengan Tuhan. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Saya sering bilang, ikhlas itu seperti tukang becak. Mau belok kanan atau belok kiri, yang tahu hanya dia dengan Tuhan. Tumben bilangnya becak, biasanya netizen bilangnya mak-mak naik motor. Kasian lah, selalu mama. Mama nggak pernah salah. Iya, penghormatan pada mama. Nah, kalau kita bicara soal milenial, tadi terima kasih Gus. Ini penting sekali untuk kita mengingatkan teman-teman muda, kaula muda gitu. Jangan melihat postingan dengan kemewahan itu kemudian melihat sebagai itulah ukuran keberhasilan, ukuran kesuksesan dalam hidup. Ada yang jauh lebih penting daripada sekedar rumah mewah, berlian berapa puluh karat. Lebih baik kita punya home daripada house, kan gitu kan. Yes, jadi betul. Bukan soal rumah mewahnya, tapi bagaimana suasana di dalam rumah itu yang kita tinggali bersama. Nah, saya pikir kalau orang cuma punya mobil mewah pamer, harusnya malu dong dengan yang punya dealer. Yang punya apa? Yang punya dealer nggak pernah pamer. Iya nggak? Iya. Saya pikir kalau kita punya tas mewah pamer, saya sampai hari ini belum pernah lihat yang bikin tas itu pamer dengan produknya yang dipakai. Iya kan? Nggak pernah. Sebenarnya kadang-kadang kita bergurau gini loh, Gus. Kenapa orang sering pamer kekayaan? Karena sebenarnya kayanya masih nanggung. Orang yang udah super kaya tuh karena udah biasa, jadi dia nggak perlu pamerin. Jadi kalau orang sering pamer kekayaan di sosial media, guyonan mereka. Nggak usah itu, Ros, ya, nggak usah itu. Kita pertama kali makan steak, pengennya pamer kan? Aduh, aku makan steak di foto macam-macam. Tapi kalau orang udah biasa makan steak, nggak perlu dipamerkan lagi. kayak kita makan mata sapi pagi-pagi. Nah, itu ya sudah itu loh. Ya demam panggung jadi orang kaya. Kayaknya masih nanggung dan lagi demam panggung.